Banyak yang mengira bahwa kaum Yahudi itu bersatu dan tak terkalahkan. Itu salah besar tuan-tuan sekalian. Kita mengetahui memang bangsa Yahudi ini contohnya negara Israel. Jika melihat mereka sekilas akan mengira bahwa kaum Yahudi itu bersatu. Padahal hati mereka terpecah belah dan tidak kompak. Kenapa demikian? Karena Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran, mereka tidak akan memerangi kamu secara bersama-sama kecuali di negeri yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, padahal hati mereka terpecah belah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita kaum muslimin bahwa persatuan dan kesatuan merupakan syarat utama untuk mencapai kemenangan. Bahkan jika kaum Yahudi memiliki senjata yang canggih serta lengkap, lalu tentara yang banyak, semua itu tak akan mampu terkalahkan dengan semangat persatuan umat Islam. Seperti halnya konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel. Meski Israel menunjukkan kekuatan persenjataan dan militernya, namun ketika umat Islam bersatu untuk membela kebenaran, maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan segera hadir untuk menunjukkan kebenaran itu. Dan sebaliknya tuan-tuan sekalian, kekuatan yang dibanggakan itu tidaklah ada apa-apanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Ingat, dunia seisinya adalah miliknya, maka Allah lah yang berhak berkuasa untuk memberikan yang baik kepada mereka yang berhak. Kaum Yahudi selain mereka itu tidak bersatu, kaum ini juga memiliki sifat yang sangat buruk. Beberapa di antaranya sifat buruk bangsa Yahudi adalah tidak mau bersyukur atas nikmat yang diperoleh, bahkan membangkang terhadap apa yang diperintahkan Allah melalui nabinya. Al-Quran mengisahkan tentang kekufuran Bani Israel setelah mereka diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari kekejaman Fir'aun. Allah mengutus Nabi Musa untuk membantu membebaskan mereka dari kekejaman Fir'aun dan menuntut mereka untuk bertauhid. Tetapi setelah mereka lepas dari kekejaman Fir'aun, mereka tidak bersyukur, melainkan mereka malah kembali menyekutukan Allah dan tidak mendengarkan seruan Nabi Musa, dan bahkan mereka membuat patung sapi dan menyembahnya kembali. Ini sebenarnya sama halnya dengan negara Israel. Dulu Palestina menolong Israel untuk menepati tanah mereka, dan sekarang Israel mengusir warga umat muslim dari tanah mereka sendiri, yaitu Palestina. Jika orang Israel mengatakan bahwa kami punya hak untuk menjadikan Palestina sebagai tanah perjanjian kami, maka hal ini berkaitan dengan surat Al-Maidah ayat 21 yang Allah katakan dalam Al-Quran, "Hai kaumku, masuklah ke tanah suci yaitu Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang atau karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang rugi." Nah, janji yang ditentukan Allah itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang menaati ajaran Allah. Begitu mereka menunjukkan ketidaktaatan, janji itu tidak ada lagi, bahkan janji itu sudah tidak berlaku lagi. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sungguh telah kami tulis dalam Zabur sesudah, atau kami tulis dalam Lauhul Mahfuz, bahwasanya bumi ini yaitu Palestina dipusakai hamba-hambaku yang soleh." Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 105. Jadi, jika seseorang mempelajari kebenaran sejarah Palestina sejak awal, akan menjadi jelas baginya bahwa Palestina adalah tanah Arab berdasarkan realitas sejarah dan peristiwanya. Dan selain itu, kaum Yahudi ini juga mengubah firman dan hukum Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 75, "Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepada kamu? Padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahuinya." Menurut Ibnu Zaid, yang dimaksud dengan kalamullah ialah kitab Taurat yang diturunkan kepada mereka, lalu mereka mengubahnya. Mereka menjadikan hal yang halal di dalamnya menjadi haram, dan yang haram mereka jadikan halal. Lalu mereka mengubah perkara yang hak menjadi perkara yang batil, dan perkara yang batil menjadi perkara yang hak. Apabila datang kepada mereka orang yang berada dalam pihak yang benar serta dengan uang suap, barulah mereka mengeluarkan kitabullah yaitu Taurat.
Jika datang kepada mereka orang yang berada dalam pihak yang batil dengan membawa uang suap, mereka mengeluarkan kitab yang telah mereka ubah itu sehingga dia berada dalam pihak yang benar. Tuan-tuan sekalian yang dirahmati Allah, selain itu mereka ini juga suka membangkang wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam supaya berpindah ke Palestina. Sebenarnya alasannya mereka adalah takut menghadapi suku Kan'an. Hingga ucapan Bani Israel yang mengejutkan itu sangat menyedihkan hati Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi Musa pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, aku tidak menguasai selain diriku dan diri saudaraku yaitu Harun. Maka pisahkanlah kami dari orang fasik yang mengingkari nikmat dan karunia-Mu." Atas perbuatan mereka, Allah menghukum mereka dengan diharamkan memasuki wilayah Palestina selama 40 tahun. Dan selama itu mereka berkeliaran tanpa tempat yang tetap. Mereka hidup dalam kebingungan sehingga membuatnya musnah, maka Palestina pun kemudian dihuni oleh generasi yang baru. Tuan-tuan sekalian, sifat buruk Yahudi ini terus muncul sepanjang masa hingga sekarang. Mulai dari kufur, syirik, maksiat, membunuh para nabi, menyimpangkan Taurat, berbohong, berkata palsu, memakan harta haram, memakan harta riba, zina dan perbuatan-perbuatan mungkar lainnya, semua itu terang dan gamblang dalam Al-Quranul Karim. Bahkan Yahudi merupakan satu-satunya umat dalam sejarah yang membunuh para nabi, dan itu merupakan kejahatan besar yang tidak pernah dilakukan kecuali orang-orang Yahudi. Pembunuhan yang mereka lakukan terus berlanjut kepada pembunuhan berbagai bangsa hingga hari ini. Sekarang kita lihat bagaimana mereka membunuh orang-orang yang tidak bersalah di Palestina. Anak-anak kehilangan ibunya, bapaknya, bahkan saudara-saudaranya dalam waktu sehari. Tercatat tuan-tuan sekalian, Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan data terbaru korban tewas di jalur Gaza sebanyak 14.128 warga karena serangan Israel ke wilayah Palestina tersebut. Data diakumulasi sejak 7 Oktober dikatakan bahwa dari seluruh korban tersebut sebanyak 5.600 anak-anak dan 3.550 perempuan. Jadi tak heran lagi bahwa Al-Quran sudah mengungkapkan bahwa beginilah sifat-sifat orang Yahudi. Terima kasih tuan-tuan sekalian telah menonton video ini dan sampai jumpa di video-video menarik lainnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.